Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Menanggapi mosi pada hari ini, yaitu mengenai subsidi secara proporsional terhadap program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Subsidi penyesuaian anggaran pemerintah terhadap pendidikan sangatlah besar, terutama di masa pandemi ini. Tetapi, tidak lebih besar dananya dengan subsidi, serta anggaran untuk kesehatan di masa pandemi ini. Benar, Indonesia memiliki keuangan dan dana yang terbatas, sampai negara Indonesia harus mengutang ke negara Cina untuk membenahi negara Indonesia itu sendiri, termasuk untuk pendidikan. Bahkan pemerintah mengalokasikan ke pendidikan dengan nilai triliunan. Dan sampai sekarang pun di masa pandemi juga dengan triliunan besarnya. Pertanyaan saya adalah, apakah itu sudah terlaksana dengan baik dan benar? Mengenai dana yang disesuaikan untuk pendidikan, terutama untuk mahasiswa itu, belum semuanya terpenuhi. Contoh, yang tadi dibicarakan oleh tim pro pemerintah, bahwa pemerintahan menyediakan kuota untuk mahasiswa sebagai pembelajaran daring. Masih banyaknya mahasiswa yang tidak mengetahui hal itu akan subsidi tersebut, menjadikan subsidi tersebut dikeluarkan dengan sia-sia dan percuma dengan anggaran yang sangat besar dan tidak tersampaikan ke mahasiswa yang membutuhkannya dalam kondisi pandemi ini. Subsidi memang beda dengan anggaran pertahunan, tetapi harus digaris bawah besarkan. Tetap subsidi termasuk dari bagian anggaran pemerintah. Menurut saya, itu bentuk yang sama, tetapi konteks yang berbeda. Jadi subsidi, saya tegaskan sekali lagi, bahwa termasuk anggaran pemerintah, bukan berbeda. Yang berbeda adalah anggaran pertahunan, tidak masuk di dalam anggaran pertahunan, tetapi itu adalah termasuk anggaran pemerintah. Pembicara pro pemerintah mengatakan tadi juga bahwa subsidi akan memberikan efek tersendiri untuk mahasiswa agar mahasiswa memiliki keterampilan siap bekerja dengan dasar mengurangi pengangguran itu sendiri yang terjadi di negara Indonesia. Menurut saya, tidak secara keseluruhan itu terjadi, karena itu hanya membantu mahasiswa untuk terampil, tidak membuat mahasiswa itu mudah dan diterima di tempat kerja di tempat masa pandemi ini. Jadi tugasnya kita adalah menyeimbangkan antara peminatan si mahasiswa ini terhadap prodi serta fasilitasnya dan sarana-sarana penunjang untuk kita nantinya diterima di perusahaan atau di industri. Jadi ketersediaan ketenaga kerjaan itu sendiri itu juga sangat besar, diseimbangi dengan kelulusan fresh graduate di Indonesia sebagai calon mahasiswa yang lulus. Jika ingin meningkatkan kemakmuran mahasiswa untuk siap kerja yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, maka ketersediaan tenaga kerjanya harus juga diseimbangkan dengan itu. Mengenai jurusan yang jarang diminati oleh calon mahasiswa, seperti sastra contohnya, yang tadi sempat disinggung oleh pembicara pro pemerintah yang berhubungan dengan subsidi, alangkah baiknya pemerintah juga punya langkah baik untuk membuat para calon mahasiswa ini meminati jurusan tersebut. Jadi setelah itu adanya pemerataan antara prodi untuk memberikan subsidi terhadap prodi-prodi tersebut. Jadi tidak hanya memberikan terhadap prodi yang diminati oleh peminat yang banyak. Karena itu adalah menurut saya sistem yang lumrah yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi saya menegaskan bahwa pemerintah memberikan subsidi ke mahasiswa di universitas negeri itu belum tersampaikan dengan baik karena titik operasional yang belum stabil dan adanya ketidakseimbangan antar dunia kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, melanjutkan dari pembicara kedua terkait mosi Dewan akan mensubsidi secara profesional program studi di perguruan tinggi negeri berdasarkan pada tingkat ketersediaan lulusan di dunia kerja. Apakah dalam kondisi saat ini sumber dana di negara Indonesia yang sangat terbatas, pemerintah masih layak untuk memenuhi subsidi kebutuhan seperti kuota telepon seluler bahkan hingga ke laptop? Banyak sekali kebutuhan yang dibutuhkan di pendidikan pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Tapi seharusnya pemerintah sendiri mampu mengalokasikannya dengan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan pada saat ini. Karena apa? Kondisi pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Saat ini keuangan di Indonesia sangat terbatas, di mana tadi sudah disampaikan oleh pembicara satu terkait negara Indonesia yang sudah meminjam uang kepada negara lain sendiri. Tim pemerintah akan membuktikan terkait alokasi subsidi pada program studi dengan serapan yang tinggi melalui beberapa mekanisme yang tadi sudah disampaikan oleh pro pada sisi pemerintah. Yang pertama, terkait mekanisme pemberian subsidi yang dialokasikan dan mampu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan program studi tersebut. Sekarang saya tegaskan, apakah sisi pemerintah di mana program studi mengalami penurunan akan dikurangi dana subsidi tersebut sudah dipikirkan? Apakah pemerintah sendiri sudah memikirkan dampak lebih yang akan diperoleh oleh kondisi perguruan tinggi yang di mana subsidinya akan dikurangi dari keturunannya kondisi program studi yang tidak baik itu? Dan yang kedua, terkait mekanisme sisi pemerintah yang menyampaikan bahwa meyakini mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur pendukung program studi seperti laboratorium, bengkel, dan workshop. Apakah pemerintah tidak berlebihan memberikan subsidi kepada bidang pendidikan di program studi pada perguruan tinggi negeri dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini? Karena yang saya tahu saat ini banyak kebutuhan pendamping perguruan tinggi yang tidak digunakan oleh mahasiswa baik pengajar sekalipun karena kondisi belajar yang dilakukan secara daring. Bahkan sebagian mahasiswa di perguruan tinggi negeri banyak melakukan praktikum secara daring dan tidak menggunakan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan bengkel. Apakah yakin mekanisme yang dilakukan pada mekanisme kedua yang disampaikan oleh sisi pro pemerintah sudah mampu dijalankan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di perguruan tinggi negeri ini? Menurut saya, ada baiknya sisi pro pemerintah juga memberikan solusi di mana pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana banyak mahasiswa yang tidak menggunakan infrastruktur ataupun fasilitas kampusnya sendiri. Terkait mekanisme yang ketiga, yaitu pemberian subsidi yang mampu meringankan biaya kuliah mahasiswa agar banyaknya mahasiswa yang berminat dan tertarik pada program studi tersebut, di mana nantinya akan menciptakan banyaknya sumber daya manusia untuk lapangan pekerjaan. Yang saya tahu, saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19, banyak mahasiswa pada semester tingkat 2 dan 3 yang terkendala akan biaya kuliah dan memutuskan untuk cuti. Bahkan banyak mahasiswa yang tidak melanjutkan studinya dikarenakan keterbatasan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Seharusnya subsidi yang dialokasikan untuk meringankan biaya mahasiswa itu lebih diarahkan kepada kondisi sumber daya mahasiswa yang saat ini sudah ada. Karena apa? Itu akan mempengaruhi lapangan pekerjaan atau akan mempengaruhi sumber daya mahasiswa, sumber daya manusia setelah lulus dari perguruan tinggi negeri, di mana nantinya banyak mahasiswa yang terhambat atau terkendala akibat biaya ekonomi jika mereka pun tidak diperhatikan, dan itu akan mampu meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia sendiri. Saat ini peran penting program studi sendiri terhadap dunia kerja, yaitu program studi di dunia kerja bukan hanya ketersediaan infrastrukturnya saja, tetapi sarana penunjang yang baik terhadap program studi yang banyak, di mana
tetapi juga tidak adanya ketersediaan yang merata terhadap program studi yang belum memiliki peminat yang banyak. Banyak sekali program studi yang belum mendapatkan infrastruktur. Karena apa? Alasannya ditegaskan oleh para pro pada sisi pemerintah sendiri. Itu terkendala karena tidak adanya peminat. Menurut saya bisa diberikan subsidi agar apa? Agar dapat menimbulkan banyaknya peminat-peminat baru yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama tadi. Selanjutnya, menanggapi pembicara pro pada sisi pemerintah yang mengatakan kita harus berpikir secara visioner dengan konsep yang terlalu luas itu tidak akan bermanfaat bagi negara kita di Indonesia. Kenapa? Karena negara kita Indonesia memiliki perkembangan ekonomi yang berbeda dari negara lain sendiri. Maka dari itu, mudahlah kita berbicara tetapi sulit untuk melakukan hal tersebut. Melihat konteks divisioner yang akan dituju oleh negara lain, kita menegaskan bahwa subsidi pendidikan di Indonesia belum terlaksana dengan baik dan belum terlaksana secara profesional, di mana resiko anggaran pada subsidi pendidikan yang telah dianggarkan itu mampu terbuang sia-sia. Ada baiknya pemerintah lebih merinci dan lebih mengerucutkan kembali anggaran-anggaran yang akan dikeluarkan untuk subsidi di bidang pendidikan itu sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.